Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali pemirsa. Terima kasih masih menyempatkan diri berkumpul di channel Jawa Buana. Tentunya selalu berbagi pengetahuan dalam jejak-jejak sejarah Nusantara. Sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe dan like karena gratis, gak ada biaya, supaya channel ini makin jaya dan berkembang. Oke, biar menyingkat waktu, mari kita bahas sejarah dan asal-usul Demak, Jawa Tengah. Kabupaten Demak terdiri dari 14 kecamatan dan 249 desa atau kelurahan. Batas wilayah Kabupaten Demak sebelah utara Jepara dan Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan, sebelah selatan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan. Di Demak ada tokoh terkenal dan sekaligus raja pertama Demak, yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu dari 9 wali Songo yang berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Berikut beberapa kesaktian dan kisah tentang Sunan Kalijaga. Kesaktian dalam menyembuhkan penyakit. Sunan Kalijaga dikenal memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib lain. Mempunyai kekuatan spiritual. Beliau memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat sehingga dapat mempengaruhi hati dan pikiran orang lain. Mampu mengendalikan alam. Sunan Kalijaga dapat mengendalikan alam seperti menghentikan hujan atau menghilangkan kekeringan. Kisah membangun Masjid Demak. Sunan Kalijaga merupakan salah satu pendiri Masjid Demak. Masjid Demak adalah salah satu masjid tertua di Indonesia. Menyebarkan Islam, beliau berperan penting dalam menyebarkan Islam di Jawa, terutama di daerah Demak dan sekitarnya. Menghadapi Raja Majapahit. Sunan Kalijaga pernah menghadapi Raja Majapahit, Prabu Kertabumi, dan berhasil mengislamkan raja tersebut. Toleransi beragama. Sunan Kalijaga mengajarkan pentingnya toleransi beragama dan hidup berdampingan dengan umat beragama lain. Kesabaran dan kesucian hati. Beliau menekankan pentingnya kesabaran dan kesucian hati dalam menjalani hidup. Pentingnya ilmu pengetahuan. Sunan Kalijaga mengajarkan pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup. Oke, untuk melihat jejak dan asal-usul sejarah Demak, mari kita saksikan video berikut ini. Asal-usul nama dan sejarah Demak, wilayah yang menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Demak merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini menjadi salah satu wilayah Indonesia yang kaya akan sejarah. Demak merupakan kabupaten yang tumbuh dari sebuah kota lama yang memiliki peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Berangkat dari banyaknya kejadian yang pernah ada, menjadikan Demak memiliki segudang sejarah yang menarik untuk diketahui. Beberapa di antaranya berkaitan dengan asal-usul dan sejarah berdirinya Kabupaten Demak. Asal-usul nama Demak mengutip dari situs resmi BKPP Demak. Salah satu guru besar Indonesia, Profesor Dr. Hamka, pernah menafsirkan bahwa kata
Demak berasal dari bahasa Arab, yakni dama, yang berarti mata air. Serupa dengan Profesor Hamka, seorang penulis bernama Solihin juga pernah menjelaskan Demak berasal dari sebuah kata dalam bahasa Arab, yaitu zima'in, yang memiliki makna mengandung air atau rawa-rawa. Selain itu, terdapat asal-usul lain dari penamaan Demak, masih sama dalam bahasa Arab, yakni dumu atau air mata. Kawasan Demak diibaratkan seperti perjuangan para muslim menyebarkan agama Islam. Sejarah Kabupaten Demak mengutip dari laman resmi pemerintahannya. Sejarah Demak pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari peranan Kerajaan Majapahit, khususnya pada era pemerintahan Prabu Brawijaya V atau Prabu Kertabumi. Raden Patah merupakan sultan pertama Kesultanan Bintoro Demak. Dirinya lahir dari pasangan Prabu Kertabumi yang menikah dengan Putri Cempa di wilayah Palembang. Setelah dewasa, Raden Patah menimba ilmu dan berguru pada Sunan Ampel yang kemudian dinikahkan dengan putrinya yang bernama Nyai Ageng Maloka. Pasca pernikahannya dengan Nyai Ageng Maloka, Raden Patah diperintahkan oleh Sunan Ampel untuk bermukim di Gelagah Wangi atau Bintoro untuk menyiarkan agama Islam. Kemudian Raden Patah bersama Sunan Ampel mengunjungi Prabu Kertabumi untuk menceritakan asal usul dan tujuannya membuka Gelagah Wangi atau Bintoro. Mendengar tujuannya yang mulia, Raden Patah pun diizinkan untuk bermukim di Bintoro. Wilayah Bintoro pun semakin berkembang, tidak hanya sebagai pusat penyiaran agama Islam. Sebagian wilayahnya juga dijadikan pusat kegiatan politik, militer, perdagangan, dan pengembangan budaya Islam Indonesia. Di samping itu, kondisi pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit pun mulai berada di ambang keruntuhan. Girindra Wardana Diyahrama Wijaya, putri Bre Pandan Salas, menyerbu keraton Majapahit dan Prabu Kertabumi gugur dalam peperangan. Mendengar kematian ayahnya, Raden Patah mengirim pasukan perang dipimpin Pangeran Kudus untuk menyerbu Majapahit sebagai balas atas wafat ayahnya. Setelah berhasil mengalahkan Majapahit, Demak pun kemudian berusaha untuk memunculkan diri sebagai penguasa politik di Jawa. Atas dukungan dari para wali dan para penguasa wilayah Jawa yang sudah menganut agama Islam, Raden Patah kemudian dinobatkan menjadi Sultan Demak yang pertama dengan gelar Senopati Jimbun Ngabdul Rahman Panembahan Palembang Sayyidin Pangatagama. Sebagai seorang tokoh yang cinta terhadap tanah air, pada tahun 1512 Kesultanan Demak mencoba mengirim ekspedisi militer ke Malaka untuk mengusir keberadaan Portugis. Sejak saat itu pula budaya Islam mulai berkembang di Nusantara hingga saat ini. Hasil dari penelitian dan pengkajian oleh Panitia Penyusunan Hari Jadi Kabupaten Demak, penobatan Raden Patah sebagai Sultan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1425 Saka atau 28 Masehi dijadikan hari lahir Kabupaten Demak. Tanggal hari jadi kabupaten tersebut kemudian ditetapkan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1991 tentang Hari Jadi Kabupaten Demak. Berikut adalah sejarah singkat Kerajaan Demak. Didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1475, awalnya sebagai kadipaten di bawah naungan Kerajaan Majapahit. Raden Patah membangun
Masjid Agung Demak pada tahun 1478. Memasuki periode kemerdekaan yaitu pada tahun 1517 hingga 1521, Demak memproklamasikan kemerdekaan dari Kerajaan Majapahit. Raden Patah menjadi Sultan Demak pertama. Perluasan wilayah ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Periode Pati Unus yaitu terjadi pada tahun 1521 sampai tahun 1524. Pati Unus menjadi Sultan Demak kedua. Perkembangan perdagangan dan pelayaran. Perang melawan Portugis di Maluku. Memasuki periode Sultan Trenggana yaitu pada tahun 1524 sampai tahun 1546. Sultan Trenggana menjadi Sultan Demak ketiga. Perluasan wilayah ke Jawa Barat, penyebaran Islam di Jawa. Periode kemunduran yaitu terjadi pada tahun 1546 sampai tahun 1586. Konflik internal dan perang saudara. Intervensi dari kerajaan lain seperti Pajang dan Mataram. Kerajaan Demak runtuh pada tahun 1586. Peninggalan Masjid Agung Demak, makam-makam Raja Demak, tradisi dan budaya Jawa Islam, peran dalam penyebaran Islam di Indonesia. Raja-raja Demak yang pertama Raden Patah yaitu 1475 hingga 1518. Kemudian dilanjutkan oleh Pati Unus yaitu tahun 1521 hingga tahun 1524. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Trenggana pada tahun 1524 sampai 1546. Kemudian dilanjutkan oleh Sunan Prawata yaitu terjadi pada tahun 1546 sampai 1568. Dilanjutkan oleh Arya Penangsang yaitu pada tahun 1568 sampai tahun 1570. Kemudian dilanjutkan oleh Jaka Tingkir yaitu terjadi pada tahun 1570 hingga sampai tahun 1582. Kemudian dilanjutkan oleh Arya Pangiri yaitu terjadi pada tahun 1582 sampai 1586. Sumber sejarah Kerajaan Demak oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Kerajaan Demak, sejarah dan perkembangannya oleh Dr. Haji Suparto. Ensiklopedia Indonesia. Kesaktian Raden Patah. Raden Patah, pendiri Kerajaan Demak, dikenal memiliki kesaktian dan kebijaksanaan yang luar biasa. Berikut beberapa kesaktian dan kelebihannya. Kesaktian spiritual, memiliki ilmu spiritual tinggi dan kemampuan mistik, dapat berkomunikasi dengan makhluk gaib, memiliki kesadaran spiritual yang mendalam, kekuatan fisik, mahir dalam seni bela diri Jawa seperti Pancak Silat, dapat mengangkat dan melempar senjata besar. Kebijaksanaan, memiliki kebijaksanaan dan strategi politik yang baik, dapat mempersatukan berbagai kelompok dan suku, memiliki visi untuk membangun kerajaan yang kuat dan adil. Kesaktian lainnya, dapat menyembuhkan penyakit dengan doa dan ritual, memiliki kemampuan untuk melihat masa depan dan dapat mengendalikan alam seperti angin dan air. Sumber sejarah Kerajaan Demak oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Kerajaan Demak, sejarah dan perkembangannya oleh Dr. Haji Suparto. Babat Demak oleh R. Rangga Warsita. Sejarah Jawa oleh Dr. Suparto. Namun perlu diingat bahwa kesaktian Raden Patah juga dikaitkan dengan kepercayaan dan mitos Jawa, sehingga beberapa aspek mungkin tidak dapat dibuktikan secara historis. Pemirsa, informasi barusan tentang sejarah asal-usul Demak, Jawa Tengah mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Kami selaku admin Jawa Buana pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam video admin Jawa Buana berikutnya.